Halo sahabat Inspirasi News, Cahya Gunawan seorang wartawan senior dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Mengapa Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi, tahukah siapa pemiliknya?" Maaf, saya menyaksikan tujuan kunjungan Presiden Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi dalam rangka persiapan new normal pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Baiklah, sebelum membahas itu, saya awali uraian ini dengan menjawab pertanyaan atas judul tulisan ini. Ya, mengapa Presiden Jokowi hari Selasa siang 26 Mei tiba-tiba mendatangi Mall Summarecon Bekasi, padahal di Bekasi paling tidak ada dua mall besar lainnya yang terletak di lokasi strategis, yakni Metropolitan Mall dan Grand Metropolitan. Tahukah Anda siapa pemilik Summarecon Mall Bekasi? Dia adalah pengusaha properti Sucipto Nagaria. Sucipto adalah pendiri sekaligus pemilik PT Summarecon Agung Tbk. Selain di Bekasi, produk perusahaan properti yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia ini juga terdapat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Serpong, Tangerang, dan Bandung, Jawa Barat. Keberadaan mal yang dibangun Summarecon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk properti lainnya, yakni kawasan perumahan dan apartemen yang dibangun secara terpadu dalam satu kawasan. Mari kita lihat kinerja keuangan perusahaan properti ini. Pada tahun 2019, pendapatan PT Summarecon Agung Tbk sebesar 5,94 triliun rupiah, sedangkan laba bersihnya 514 miliar rupiah. Sedangkan liabilitas atau utang persetoran sepanjang tahun 2019 naik 5,2% menjadi 14,99 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,23 triliun rupiah. Meski utang perusahaan besar, tahun 2015 Sucipto Nagaria pernah masuk dalam jajaran orang terkaya versi Forbes dengan total kekayaan 400 juta dolar AS atau 6 triliun rupiah dengan kurs 15.000 per dolar AS. Kembali pada kunjungan Presiden Jokowi, sebenarnya ada wabah atau tidak ada pandemi COVID-19, kunjungan Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi telah memberi manfaat langsung dan keuntungan bagi perusahaan. Jika melihat perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari Selasa 26 Mei, harga saham PT Summarecon Agung Tbk naik 4,31% menjadi Rp436 per saham. Berdasarkan pengalaman saya sebagai wartawan ekonomi selama 20 tahun khususnya liputan di bidang properti, naik turunnya harga saham selain ditentukan faktor teknikal juga dipengaruhi faktor psikologis. Dalam situasi pasar keuangan global yang sedang lesu seperti saat ini, kunjungan Presiden Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi telah memberikan sentimen positif terhadap kenaikan saham Summarecon Agung. Dari sisi teknikal, nyaris tidak ada faktor positif yang bisa mendorong kenaikan harga saham PT Summarecon Agung. Mengapa? Karena secara umum industri properti saat ini juga sedang lesu. Kini penjualan berbagai produk seperti pada umumnya menurun. Penjualan rumah, apartemen, kondominium, serta produk properti komersial lainnya sekarang sedang menukik tajam. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pangan dan sandang ketimbang keperluan papan atau perumahan. Keadaan tersebut diperparah dengan pemberlakuan PSBB. Sebab dengan adanya PSBB, hampir semua pusat perbelanjaan modern juga harus tutup kecuali untuk yang menjual kebutuhan pangan. Oleh karena itu, sekali lagi, saya agak meragukan tujuan kunjungan Presiden ke Summarecon Mall Bekasi dalam rangka persiapan pemberlakuan new normal pasca PSBB. Apalagi Menko Polhukam Mahfud MD sebagaimana dikutip kantor berita Antara menyatakan kebijakan new normal di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 baru sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui keputusan gubernur yang ia teken pada 19 Mei 2020 meminta agar PSBB wilayah Bodebek menyelaraskan diri dengan periode PSBB Jawa Barat. Dari kunjungan Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi, terkesan penguasa bersikeras untuk sesegera mungkin memberlakukan new normal atau baca membuka mall. Padahal kurva belum melandai, padahal kebijakan yang sekarang saja amburadul. Menurut Ustadz Yuda Pedianto, sejatinya new normal adalah tuntutan para kapitalis dan pemilik modal. Mereka tidak mau terus merugi. Para pemilik mal, para pemilik jaringan hotel besar, para pemilik maskapai penerbangan, para pemilik raksasa migas, mereka yang selama ini sakaratul maut akibat pandemi berusaha untuk bangkit kembali. Tentu saja mereka tinggal menekan para penguasa beserta kroni mereka. Toh mereka dulu jadi penguasa lewat pemilu yang kemarin disupport penuh oleh para kapitalis tersebut.
Wallahu alam bisawab.